Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan di atas segalanya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya semua pada kita. Hari ini kita dapat melihat, hari ini kita dapat mendengar, hari ini kita berjalan sehingga dapat datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di saat kita bangun, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya setiap hari kita hidup dan mati, on off sebenarnya. Saat tadi kita tidur, kita mati dalam anggapan Allah. Karena doa kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da, ya Allah, aku bersyukur ya Allah Engkau hidupkan lagi sebenarnya. Karena peristiwa itu biasa, kita anggap begitu berlanjut seperti biasa. Andai saja kita dioperasi, kita sangat takut kehidupan itu sebenarnya. Dan bentuk syukur kita tertinggi, subuh ini kita datang bersama untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur tertinggi. Syukur yang paling rendah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi kita akan kedatangan matahari dan dari sinarnya kita dapat beraktivitas. Allah hanya bertanya kepada kita sebenarnya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tadi pagi kita bangun pagi, hidup berada segar. Allah hanya bertanya kepada kita, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Kita menyedot air sebanyak mungkin, Allah mengatakan nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Aku beri kau keluarga, nikmat mana yang kau dustakan? Aku minta hanya engkau bersyukur dan ingat syukurmu itu untuk dirimu sendiri, bukan duruku. Kata Allah, jika engkau bersyukur, aku berjanji, aku akan menambah nikmat itu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kebiasaan buruk manusia umumnya, jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semasa nikmat itu menempel pada dirinya. Masih dimiliki, jarang bersyukur. Masih bisa melihat, terkadang manusia lupa punya mata. Masih bisa mendengar, terkadang manusia lupa punya telinga. Allah terkadang harus memukul kita dengan cobaan agar kita sadar. Makanya setiap Allah berikan cobaan terbaik buat kita semua. Kalau kita mengatakan, kalau ditanya apakah hidup kita pas-pasan terbaik atau terburuk Allah berikan, pasti kita jawab terbaik. Kalau kita diberikan sakit, pasti terbaik. Tinggal cari hikmah di balik itu apa sebenarnya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat berjamaah, lanjutkan dengan kajian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Dengan utusnya beliau, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan aman dan selamat. Orang yang aman udah pasti selamat. Orang beriman pasti Islam. Orang yang selamat belum tentu aman. Orang Islam belum tentu beriman. Nah, kita masuk ukuran subuh. Kalau bagian ulama mengatakan, cek subuhnya. Tentang keimanan seorang, cek subuhnya saja. Kalau dia sholat subuh, insya Allah dia beriman. Kalau tidak subuh, munafik. Bahkan Allah mengatakan, Rasul mengatakan, maaf, perbedaan kita dan orang kafir itu di sholatnya. Cek sholatnya saja. Makanya dua, mungkin ada yang mengatakan isya dan subuh, ada yang mengatakan asar dan subuh. Tapi saya cenderung mengatakan cek sholat orang itu asar dan subuhnya. Jika subuhnya ini wassubi ya tanafas. Qul a'udzu birabbil falaq, walaupun pakai falak subuh. Kemudian wal asr. Subuh itu dari malam, dari gelap menuju siang. Dicek saja perpindahannya. Dari asar itu dari siang masuk malam. Itu falaknya. Dua hal itu dicek saja. Cek sholat asar dan subuhnya. Jika sholatnya bagus, insya Allah baik manusia itu. Dikatakan Allah, bahkan kalau kita sholat malam termasuk kategori orang munafik kalau versi Qur'annya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Sofyan Sumantri, yang saya hormati Yayasan Bapak Kasturin dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah Be the winner with Al-Quran. Bagaimana menjadi pemenang pada Quran, namun saya mengambilnya banyak ambil ketika kita jauh dari Quran. Kemenangan ini banyak betul diselamatkan Allah dan berbagainya.
peristiwa-peristiwa nyata yang kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan orang beriman baik kemenangan bencana apapun. Kalau berperang biasa itu hal biasa kita menangnya. Namun ketika suatu bencana tidak bisa digeser lagi, Allah melindungi orang beriman. Bapak kalau pernah lihat sejarah bagaimana Merapi di Jogja, ada seorang penjaga Mbak Marijan almarhum itu wafat dalam keadaan di rumahnya. Nggak tahu sujud atau bagaimana versinya. Tapi ada 100 meter dari rumah situ namanya Ponimin keluarganya. 7 orang selamat, tidak hanyut. Bapak coba lihat nanti internet, silakan di set itu kebenarannya. Tapi dipakai makna saja. 7 orang selamat, cuma 100 meter. Lain hangus, rumah itu saja nggak selamat, betul. Pas dicek-cek cuma satu, istrinya pembaca Quran. Istri pembaca Quran menyelamatkan. Ditutup pakai mukena, selamat semuanya. Namun hebat Indonesia karena banyak kliniknya, yang dicari adalah makenanya dibayar, bukan Qurannya. Banyak peristiwa-peristiwa. Tsunami yang terjadi di Pangandaran juga sama, satu kocet selamat semuanya. Kemenangan luar biasa. Kalau menang biasa udah umumnya kita mengatakan. Anda bisa lihat bagaimana Taliban karena Qurannya bisa mengalahkan luar biasa. Palestina karena Palestina sedikit, tinggal di bom Israel banyak, tapi penghafal Quran semua. Kalau Quran Anda pegang, selamat dunia akhirat dan menang, pasti menang, jawab Allah. Nanti kita akan buka ayat seperti apa. Hebatnya sebenarnya ketika kita baca Quran, mulia dan menang, janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan nanti kita buka sama-sama. Nah, misteri bahkan bencana Indonesia ini 65%-nya umat Islam ini buta huruf Al-Quran. 65%-nya buta huruf Al-Quran. Penelitian dari Dewan Masjid Indonesia 2019. 65% buta huruf Al-Quran. Nah, kalau buta huruf Al-Quran habis udah. Karena identitas manusia Islam itu, umat muslim itu di Quran. Quran itulah patokan dasar kitanya. Nabi Muhammad SAW itu cuma satu sebenarnya, mau menyampaikan kitab suci kepada kita. Beliau dihina, dicaci maki biasa saja buat beliau. Dicaci maki terakhir mau dibunuh, bayangkan saja. Dia menyampaikan peristiwa itu mau dibunuh. Cuma sampai satu mau dibunuh, mau menyampaikan Quran pada kita. Namun ketika sampai Quran pada kita, baca pun tidak umatnya. Mulai bergeser semua. Sampai Nabi mengatakan umatku mengabaikan Quran. Kata-kata Nabi direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya menghadap interaksi ya walaupun ada ini, kita buka surat 25 ayat 30 mungkin. Al-Furqan biar sama-sama kita dialog. Silakan karena banyak kita ini. Bagaimana Rasul direkam Allah kata-katanya? Bisa dibacakan? Boleh? Karena interaktif. Saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar baca Quran. Nah, kita buka sama-sama ayatnya seperti apa. Biar interaktif lebih banyak. Boleh? Silakan. Udah mikir, silakan. Dan Rasulullah Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini bukan hadis. Surat 25 Al-Furqan ayat 30, Allah merekam kata-kata Nabi kita 14 abad yang lalu. Wa qala Rasul, ya Rob, inna qaumi takhadzal Quran mahjura. Ya Allah, umatku mengabaikan Quran. Umat mengabaikan Quran. Pertanyaan saya, mohon maaf semuanya, kapan terakhir kita baca Quran? Al-Quran bukan untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Ketika masuk kuburan, habis sudah Quran buat kita udah. Syukur kalau dibacakan, kalau tidak. Al-Quran itu pedoman untuk kita hidup. Semasa kita hidup pegang Qurannya, habis masuk Quran, habis sudah. Dia pedoman hidup. Hudalil nas. Bukan maksud hudalil nas, hudalil muttaqin, hudalil alamin. Semua dia. Dia petunjuk orang beriman. Petunjuk orang manusia. Semua mengakui Quran itu. Ini baca tidak. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, Nabi mengeluhkan umat mengabaikan Quran. Karena semua nanti kita lihat. Kenapa kita kalah? Jauh dari kitab sucinya. Jauh kita kitab suci. Orang-orang megang kitab suci tidak pernah kalahkan, dan mereka punya ruh semuanya. Lihat umat Islam Indonesia, lihat semuanya apa yang dilakukan. Justru bergeser kita semuanya. Yang Al-Quran tidak dibacakan, tapi yang lain diberikan oleh mereka. Harus kembali ke kitab suci dulu. Perhatikan, bukan berarti ini. Baca dulu Quran sucinya. Nah, kalau kitab suci nggak ada semuanya, baru nanti penafsirannya. Nah, kita semua selama di pesantren penafsiran bukan salah. Saya mohon maaf kalau diklirikasi ini, bukan mengartikan anti, tidak. Tapi semua berangkat dari tafsirnya kita, baru berangkat ke atasnya.
Al-Quran. Coba lihat dulu sebentar, masuk ke sana. Al-Quran. Pemahaman manusia berbeda-beda nggak? Ambillah penafsir Indonesia, Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab. Dari belajar beberapa semua ilmu pengetahuan, ditulis ini maksud Quran, ditafsir oleh beliau. Nama tafsirnya apa? Al-Misbah. Pendapat Pak Quraisy Shihab tentang Quran, namanya Al-Misbah, betul? Buya Hamka, kemampuan luar biasa. Ditulis tafsir menurut versi beliau. Apa namanya? Al-Azhar. Versi beliau Al-Marogi. Jalan lain versi mereka bukan. Masuk ke sini, harusnya ke sini dulu kitanya masuk. Baru nanti baru ke bawahnya. Kalau kita masuk ke bawah, seandainya saya pegang Pak Quraisy, Bapak pegang Al-Azhar, berbeda nggak pendapat manusianya? Berbeda, itu yang terjadi ributnya kita. Bahkan sampai ke bawah ribut kita ke organisasi, saling mengkafirkan karena kitab sucinya lepas dari situ. Kalau kita pegang satu dulu di atasnya, gampang nanti jatuh semuanya. Yang kita baca Al-Fatihah semuanya akan satu kitanya. Makanya tidak bisa tidak, kata Allah, pegang kitab sucimu. Maka Rasul mengatakan wanti-wanti, umatku mengabaikan Quran, ya Allah. Saya pertanyakan jujur, kapan terakhir kita baca Quran? Nanti kita lihat bagaimana rangka Quran. Kenapa kita kalah, kata Allah? Karena kalian jauh dari kitab suci kalian. Jauh dari kitab suci kita kalah semua. Cuma satu, bagaimana umat Islam jauh dari kitab sucinya? Dikasih semua, silakan semuanya. Cuma satu, bagaimana mereka kafir itu jangan sampai dengar kitab suci Al-Quran mereka. Kalau dengar hancur dah kita. Hancur pasti. Karena hampir semua kitab sucinya, semua lepas, hancur dah kita. Oke, bagaimana Allah berfirman? Buka surat 41. Fusilat ayat 26. Baru kita mentindikan. 41 Fusilat ayat 26, sama-sama kita buka bagaimana kata Allah. Silakan Ustaz. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Lihat bahasa Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Quran, jangan suruh dengar umat Islam Al-Quran. Dengar itu pasif, Pak, bukan baca. Nanti kita lihat grab Quran. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran, jangan suruh dengar umat Islam Quran. Wal fihi, buat hiruk pikuk agar mereka dengar Al-Quran. La'allakum taglibun, agar kalian dapat mengalahkan mereka. Kan mudah memahaminya itu. Orang kafir berkata, jangan suruh dengar umat Islam itu Quran, jangan apalagi baca, dengarnya pasif. Wal fihi, buat hiruk pikuk agar mereka tidak mengenal Quran. La'allakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Seandainya mereka dengar Al-Quran, tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Pesan Allah. Kenapa kita kalah? Jadi kitab suci kita sendiri. Orang lain, Pak, selain umat Islam, mereka jauh dari kitab suci, mereka menang karena buatan mereka sendiri. Kalau kita jauh dari kitab suci, kita kalah karena identitas kita sebenarnya. Kita kalah semua karena jauh dari kitab itu sendiri. Kata Allah mengatakan, orang kafir bagaimana menjauhkan, silakan tafsir semua, dikasih semuanya. Pokoknya jangan jauhkan mereka dari kitab suci. Jauhkan sebisa mungkin. Pendapat aku kasih semuanya, kasih semuanya. Nanti pada akhirnya tidak lepas kitanya. Lepas semua kita. Kenapa? Karena tidak masuk ke kitab suci kita sendiri, tidak tahu sebenarnya apa pesannya. 3.260 luar biasa, Pak. Bapak bongkar ini dahsyat, luar biasa. Baca saja sebenarnya. Saya kalau ditanya semuanya orang pernah baca khatam Quran, semua pernah. Saya tanya, pernah nggak baca artinya? Karena kita bukan orang asli. Sampai akhir, ada? Pernah? Di sini? Bapak bisa jawab, pernah? Atau nggak pernah sama sekali? Banyak khatam, sering kita, tapi pernah baca artinya. Baru kita mengatakan Al-Quran nggak lengkap. Kata Allah benar betul. Tibyana jam jelaskan segala sesuatu. Semakin bab Quran, semakin dia bertahap. Quran tuh nggak pernah habis. Buka deh Quran, netes dari mata kita. Tafidu bil dabi. Coba baca kembali dari kitab suci kita. Itu identitas sesungguhnya, bukan mengatakan ininya. Nanti penafsir gampang, Bapak baca aja dulu. Ada yang mengatakan bagaimana memahami, baca aja dulu. Nanti ada kedekatan luar biasa. Kita luar biasa, netes air mata semuanya. Dibuka semua. Maka Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat akhir surat An-Nas. Allah yang mengatakan, mau jadi manusia enggak? Pakai kitab sucimu. Pakai kitab sucimu. Tidak pakai kitab suci, tengah-tengahnya pasti jadi binatang kita. Al-Ankabut, semuanya udah sistemnya. Al-Ankabut, sistem manusia, sifat manusia semua binatang itu. Maka kata Allah, tanpa kitab suci manusia akan jadi binatang.
Makanya tidak bisa tidak. Yang menyelamatkan kita cuma ini saja sebenarnya. Al-Quran ini. Kembali ke kitab suci inilah sebenarnya. Bagaimana? Baca aja dulu. Bagaimana tahap baca Qurannya? Tidak bisa tidak. Bapak mulai dari yang pas saya dengarkan Al-Quran itu. Boleh dibaca lagi Pak? Kenapa kita kalah barusan ayatnya? Boleh dibacakan ayat boleh? Atau baca itu artinya nggak apa-apa? Silakan. Artinya nggak apa-apa Pak? Oke, nggak apa-apa. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jelas ya? Waqala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an. Orang kafir mengatakan jangan suruh dengar umat Islam Quran itu. Wal ghawfi buat hiruk pikuk agar la'allakum taglibun. Pak, setidak-tidaknya ada 7 grade Al-Quran Bapak ketika baca. Posisi mana kitanya? Yang pertama yang paling bawah itu dengar. Dengar itu pasif. Bapak sekarang nyender pasif, nggak ngapa-ngapain. Yang kedua naik sedikit baca. Lebih aktif nggak Pak Rudi dibanding yang lain karena baca. Yang ketiga naik arti. Lebih pusing lagi. Ketika baca Al-Quran arti betul lagi. Yang keempat dipahami. Yang kelima diamalkan. Yang keenam dijaga. Yang terakhir dijaga hamil. Atau Hafiz orang mengatakan tapi itu bisa kayak baca, tapi nggak ini kan. Dia hamil, jaga di sini. Ambil mengamalkan. Saya ngambil 5 deh. Jujur, Bapak bisa mengamalkan sesuatu kalau nggak paham. Saya kasih bahasa Jepang, bisa ngamalkan nggak? Bisa nggak orang ngamalkan kalau nggak paham? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa nggak orang paham kalau nggak tahu artinya? Bisa? Nggak bisa. Bisa nggak orang tahu artinya kalau pernah baca? Bisa nggak orang baca kalau nggak pernah dengar? Kata Allah, dengar aja dapat rahmat Quran itu apalagi baca. Dengar aja dapat rahmat posisinya apalagi baca. Pertanyaan saya, posisi kita di mana sekarang? Di mana posisi kita kalau mau jujur? Dibacakan, didengarkan, jangan-jangan kita nggak pernah baca, mau dengar. Tapi kata Allah nanti akan celaka, akan rusak dirimu ketika tidak baca Quran semuanya. Saya bahas sekali ke sana mungkin ini. Ketika tidak pakai Quran, kita akan menyesal habis. Kita minta keluar. Hebatnya hidup itu, yang di atas main-main, yang di bawah minta keluar. Kita buka Quran seperti apa mengatakan. Main, di atas itu main-main begitu. Tapi di luar itu bayangkan Pak. Cuma Rasul itu saya cek hadisnya, saya yakin Nabi kasih syafaat. Saya yakin itu. Tapi ketika saya cek Nabi kasih syafaat itu semua Allah kasih syafaat. Tapi ada hadis Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Baca Quran kan dia syafaat. Bapak ngaku umat Nabi, kata Nabi mana buktinya? Mau bilang apa kita? Karena kita ada kayak dekatnya. Masuk kantor pun ada kayak dekatnya. Kata kita angkat, ya Allah, ya Rasul, aku pakai kitab suci-Mu. Kata Nabi masuk. Nabi mati-matian kitab suci itu ditahan sebenarnya kita itu. Sampai beliau mati-matian mau dibunuh cuma satu menyampaikan kitab suci. Namun sampai kepada kita atau umatnya baca kitab suci bahwa Nabi pesan nggak ada satu sekali. Naudzubillah. Maka data di Indonesia yang kita ini kan 65% umat Islam Indonesia buta huruf Al-Qaeda. Itu Dewan Masjid Indonesia penelitiannya 2019. Permasalahan kalau kita jauh dari kitab suci bagaimana? Saya mulai ke ininya. Bagaimana? Tadi kan udah kita bacakan tahapnya minimal dengar baca. Kata Allah dengar saja dapat rahmat, dengar saja Quran, dengar jangan. Nggak usah baca deh, dengar, syukur-syukur kalau baca Pak. Maka nanti di akhir karena Bapak mengundang saya pertama ini, saya nunjuk satu-satu siap, kita coba. Nanti kita belajar dulu seperti apa. Siap nggak baca Quran? Kita coba Bismillah. Betul nggak kita bilang ya Allah aku megang betul nggak? Bapak mau tepat waktu, bilang sholat ya Allah aku sholat tepat waktu, urusan udah lukan. Kata Allah aku udah urukan urusanmu. Kan nggak fair kita ini. Mau urusan Allah tapi itu kewajiban kita pada Allah tidak terpenuhi. Coba sholat tepat waktu, bilang Allah ya Allah, Allah tidak berikan janji. Inna kala atul fil mi'at. Sholat tepat waktu Allah penuhi. Baca Quran Allah beri ketenangan. Coba saja. Coba saja. Maka kembali apa yang terjadi kalau kita jauh dari kitab suci? Buka surah 20 Pak. Ayat 2-nya. Semalam itu saya kirim lewat Pak Rudi filenya Pak.
Tapi saya lebih enak interaktif sebenarnya. Ini ada. Kemarin semalam aku kasih Pak Rudi materi ininya, tapi lebih enak interaktif begini kalau dibanding. Surat 20. Surat 20 ayat 2-nya. Surat 20 ayat 2-nya, ayat 2-nya. Oke, satu kan Toha ya. Ayat 2. Oke. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, ya Muhammad, agar engkau menjadi susah. Oke. Ma anzalna alaikal Qur'an tashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran padamu agar menjadi susah. Tidak susah artinya. Mudah, tidak susah artinya. Senang, tidak susah apanya? Sukaria, bahagia, apa? Tidak susah. Allah tidak mengatakan aku turunkan Al-Quran sebagai bahagia. Tidak habis satu kata, tapi Allah mengatakan aku menurunkan Al-Quran padamu agar kan tidak susah. Mau susah, mulai saat ini jangan pakai Quran. Kalau udah tahu, susah hidup kita. Susah. Coba saja. Allah janjikan awal, aku menurunkan Al-Quran biar kalian senang, biar kalian bahagia, sukaria, pakai kitab sucimu. Kalau mau susah, mulai hari ini jauhkan kitab sucimu. Janji Allah. Bapak belum tahu, oke. Kalau udah tahu berbeda lagi ceritanya. Kata Allah, aku tidak menurunkan Al-Quran biar kalian susah. Artinya kalau kita cek asal mau jujur, ya Allah, kalau mau jujur kita butuh kepada Allah. Hidup saya susah atau senang selama ini. Kalau susah, ya udah jujur, ya Allah, saya jadi kitab suci. Udah, berdoa kitab suci. Ulangi lagi Pak, artinya, boleh? Kamu tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, ya Muhammad, agar engkau menjadi susah. Hanya di situ kamu. Kata Allah, ma anzalna alaika. Untuk domir Nabi Muhammad, iya. Bukan ma anzalna ala Muhammad. Kamu gitu. Ma anzalna alaika ala Muhammad. Kan nggak begitu. Alaika. Berarti alaika satunya. Alaika masuk ke kita semua, ke kitab suci itu. Maka sebenarnya aku, bahasa Allahnya, aku menurunkan kepada kamu, jadi masuknya. Kita pada Nabi, kan itu pengikut, kita mengikut pada Nabi. Makanya ketika masuk, aku menurunkan kepadamu, aku menurunkan kepadamu. Kamu tidak susah pegang Quran, kata Allah. Otomatis. Kalau mau susah, kata Allah, mulai saat ini, jangan pakai kitab suci. Pasti susah hidup. Lanjut Pak, lompat ke 124-nya, ke paling belakang, ayatnya. Surat Toha juga 124. Bagaimana kalau mengatakan? Ambil. Oke. Dan barang siapa berbalik dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lihat kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Jauh dari peringatanku, kata Allah, hidupnya sempit. Mati sedongka. Sempit. Bagaimana jelaskan ya? Bapak ngalaminya sempit. Sempit hidupnya. Kata Allah, sempit hidup kalian. Jauh dari kitab suci pasti sempit. Dan aku kumpulkan dalam keadaan buta, kata Allah. Kita lihat. Yang pertama, kalau kita bahasanya pertama, Bapak bicara sempit hidup itu. Sempit hidup itu. Kalian jauh dari kitab suciku, sempit, kata Allah. Dan aku kumpul dalam keadaan akhirat, dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ini kata Allah. Ulang lagi Pak, biar lebih enak. Wa man a'rada an dzikri. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, apa peringatannya? Al-Quran. Terus? Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kata Allah. Kehidupan sempit, kata Allah. Hidup sempit kalian mengalami. Buta, susah, sempit. Terus lanjut. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Kata Allah ini, kita kan tahu kita belum wafat. Kata Allah, kalian jauh dari kitab suciku, kalian akan kumpul dalam sempit. Yang kedua, kalian akan buta nanti. Lanjut, apa kata kita yang dari kitab suci? Dialog ini. Dan dia berkata, ya Tuhanku, mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Katanya kita mau pas buta itu. Kenapa aku buta ya Allah? Di masa tani. Kenapa aku buta? Dulu aku bisa lihat. Kita bukan bicara begitu. Dialog kata Allah pasti terjadi antara kita, kata Allah. Ketika jauh dari kitab suci, aku kumpulkan dari buta. Kamu udah bilang, kenapa aku buta sekarang ya Allah? Dulu aku bisa lihat di dunia. Lanjut. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang
kepadamu ayat-ayat kami. Terus? Dan kamu mengabaikannya. Terus? Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Kata Allah, dulu ayat itu ada. Kalian mengabaikannya, hari ini aku abaikan juga, gantian kita. Silakan dibalik kata-kata Allah. Kalian mengabaikan Quran, abaikan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah cuma mengatakan ini loh. Saya tidak ceramain Bapak buka sendiri ayat begini bahasa Allah. Ketika jadi kitab suci kata Allah, kalian adalah buta, susah, sempit kata Allah. Tinggal dipilih. Kata Allah, bagaimana buta itu? Nanti kita lihat. Biar mudah memahaminya. Bapak bisa lihat semuanya? Saya umpetin bisa lihat? Nggak bisa karena bondanya nggak ada, ya. Bapak bisa lihat? Tutup matanya bisa lihat? Nggak bisa. Karena objeknya ada tutupnya. Di filsafat itu ribut. Objek dan subjek, karena ngajar filsafat saya juga, oke, objek subjek nggak masuk. Kata Allah, saya tanya Bapak semuanya. Bisa lihat Pak? Pertanyaan kenapa? Cahaya itulah yang buat ada. Bukan objek subjek, nggak ada cahaya. Cahaya ada, coba hilangkan semua nggak bisa lihat kitanya. Maka kata Allah, buta dunia, buta di akhirat. Ada yang mengatakan buta dunia, buta di akhirat. Kita coba lihat, apa kata Allah? Kalau buta dunia, ini kan makanya butuh mata itu. Mata butuh cahaya, dua, siang matahari, malam bulan, begitu bukan? Tapi kata Allah bukan matamu yang buta, permasalahan, inimu yang buta. Nah, kita buka surat biar konfirmasi ayatnya, surat 17 ayat 72. Bukan matamu yang buta, silakan buta, tapi kata Allah bukan matamu yang buta, tapi hatimu apa yang dibutuhkan cahaya itu maksudnya. Oke. Silakan dibaca. Ayat 72. Oh, 72. Surat 17 ayat 72. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Kata Allah berarti buta dunia, buta di akhirat. Kata Allah, kumpulkan anak buta nanti. Iya betul ya Allah. Kata Allah bagaimana dia konfirmasi. Barang siapa yang buta dunia, buta di akhirat. Nah, kok buta dunia? Kata Allah, ingat, buta bukan matamu, hatimu. Betul, kamu butuh cahaya. Namanya matahari siang, nama bulan atau api malam. Oke, itu nggak dipakai. Kata Allah, bukan matamu, buta hatimu. Ketika kalian buta dunia, buta di akhirat. Apa cahaya untuk akhirat? Untuk hati? Cahaya untuk hati kalau begitu biar terang. Al-Quran jelas betul, Bapak jelaskan, jelas. Bagaimana logika mudahnya Pak? Nggak ada alasan Bapak tidak baca Quran. Nanti saya jelaskan di akhir. Tidak ada alasan Bapak itu mau buta terlalu susah. Pertama kalau kita jadi kitab suci kata Allah, pertama jadi buta kita. Yang kedua susah hidup kita. Yang ketiga sempit hidup kita. Yang terakhir kata Allah. Surat 43 36. Surat 43. Surat 43 ayat 36. 36. Kita coba lihat sama-sama, kita buka dulu biar interaksi. Jadi apa kita kata Allah? Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Esa Pengasih, yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Wa ma yashu an zikrur rahman qaid lahu syaitan wa huwa qarid. Ulangi pelan-pelan Pak Rudi biar saya ini kan sedikit, oke? Wa ma yashu an zikrur rahman, ulangi artinya? Ulangi. Dan barang siapa yang 36. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran, barang siapa berpaling dari Al-Quran, terus? Kami biarkan setan dalam kurung menyesatkannya. Terus? Dan menjadikan teman karibnya. Teman karibnya. Pak Rudi nggak pakai Quran, saya berteman Pak Rudi jadi setannya. Bagi Pak Rudi, saya setannya juga sama. Kita punya keluarga setan, makanya kata Allah, kalian nggak pakai Quran, kata Allah, jadi setan kita ini. Makanya ketika baca Quran bilang, a'udzubillah. Bapak mengatakan buta nggak ada waktu, nggak bisa, nggak. Saya logika mudahnya begini. Bagaimana Quran itu? Saya tanya, huruf hijaiyah ada berapa? 28 saya bilang. Mudahnya 28 huruf hijaiyah itu. Cara bacanya cuma 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, I, U, An, In, Un, A. Udah. Cara baca cuma 7 aja.
Huruf kedua. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, ab. Udah selesai. Segini huruf hijaiyahnya. 28 huruf, jujur. Nggak ada alasan, biar kita nggak kesini masuknya. Kalau kita mengatakan, ya Allah, bisa nggak satu hari satu huruf? Hari ini kita belajar, kalaupun alasan nggak bisa baca Quran, satu huruf aja, alif. A, I, U, An, In, Un, A. Bisa nggak jujur? Satu hari? Bisa? Besok, Ba, Bi, Bu, Ban, Bin, Bun, Ab. Bisa? Jujur bisa? Bisa? Butuh berapa hari kalau gitu bisa baca Quran? 28 hari, nggak sampai sebulan. Bulan Islam 28 hari bisa baca Quran. Kita mengatakan, ya Allah tolong deh, saya nggak punya waktu satu hari satu huruf. Saya minta satu huruf satu minggu, bisa? Bisa? Bapak belajar satu minggu, A, I, U, An, In, Un, A. Satu minggu Ustaz ini kan. Ba, Bi, Bu, Ban, Bin, Bun. Satu minggu, bisa? Butuh berapa minggu kita? 28. Berapa bulan bisa baca Quran? 7 bulan bisa baca Quran. Kita mengatakan lagi, ya Allah saya banyak kerjaan, tolong ya Allah, jangan kasih satu huruf satu minggu, saya minta satu huruf satu bulan, bisa? Bapak belajar A, I, U, An, In, Un, A. Bisa satu bulan, satu huruf satu bulan aja, nggak usah banyak-banyak Pak. Bisa? Bulan depannya Ban, Bin, Bun, Ba, Bi, Bu, Ab. Bisa? Butuh berapa tahun kita kalau dibulankan? 28 bulan, berapa tahun jadinya? 2 tahun? 2 tahun? 4 bulan? 8 bulan? 4 bulan ya? Kita mengatakan lagi, ya Allah tolong deh ya Allah, saya nggak ada waktu ya Allah, satu huruf satu minggu, satu huruf satu bulan saya nggak punya waktu, saya minta satu huruf 1 tahun. Bisa? Satu huruf 1 tahun bisa? Jujur? Bapak coba Januari, A, I, U, besok nunggu Desember baru belajar lagi, bisa? Satu huruf 1 tahun bisa? Butuh berapa tahun bisa baca Quran? 28 tahun. Tanya sekarang, umur kita berapa sekarang gak bisa baca Quran? Gak ada alasan sebenarnya, gak masuk akal. Gak masuk di akal kok. Tapi kata Allah, hidupmu susah sempit. Kata Allah, susah sempit hidup. Ini kan masuk kita semua Pak, cuma Allah menjelaskan seperti itu gitu. Hidupmu susah, hidupmu sempit, kesehatan semuanya, nggak ada yang kita cari cuma satu sebenarnya. Ya Bapak cari nafkah semuanya, makanya konteksnya kebat itu akhirnya. Mungkin masih kuat ya. Pada akhirnya satu titik Bapak kan udah selesai hidup itu. Pensiun habis sudah mikir kita. Ya kita kerja, jangankan itu Pak, kalau Bapak tidak kepada Allah. Kita wafat, kawan kita yang duluan wafat banyak nih sekarang, kawan-kawan banyak betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di atas. Bapak mau tahu? Bapak cek tuh. Copy paste semua hampir semua. Copy paste. Saya tanya jujur di antara kita. Ketika mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian Al-Fatihah, pernah enggak baca Al-Fatihah bersih? Jarang, Pak. Penyelamat Bapak cuma Quran itu sebenarnya. Bapak jauh dari kitab suci, maka logika tadi tidak ada alasan untuk dia baca Quran. Makanya saya kesempatan sudah cukup lah sekali udah. udah saya nunjuk berapa sekarang. Kalau Bapak mau susah, komitmen nggak bisa. Bapak oke, wow sekarang saya nunjuk nanti berapa lembar mau per hari. Kita coba. Betul nggak kesenangan, betul nggak mudah hidup itu? Bagaimana kalau Bapak tidak mau baca Quran, permasalahan kata Allah, kalian akan menyesal, minta keluar nanti. Allah cuma menjelaskan seperti itu. Buka surat 7 ayat 53. Oke. 753. 753. Oke. Bapak surat? Bapak surat 3. Ya, sebentar dulu. Bapak surat 37. 35 37 Pak. Surat 35 37 Bapaknya. Oke. 735 ya. Pak, enggak, udah betulan tuh. Gitu. 753. Ya, 753. Iya. Enggak, biar sama-sama. Allah mengatakan bagaimana orang minta keluar. Antum boleh? Surat 3. Mereka hanya menanti bukti kebenaran Al-Quran itu. Hal yang zuruna ila ta'wil. Mereka mengatakan, mereka menanti bukti kebenaran Quran. Betul kalau Quran bawa kita mati. Betul kalau Quran dibangkitkan.
mati kita wafat dimatikan. Mereka mengatakan, betul nggak Al-Quran itu kebenaran Al-Quran? Mereka bantah sebenarnya. Mereka yang nggak sholat sebenarnya Pak, lagi menantang Allah sebenarnya. Kalau tahu betul dia menantang, ya Allah betul nggak azabmu? Itu bahasa kasarnya. Kalau azabku sekarang, kalau coba Pak, kalau nggak sholat kita tuh benjol atau bisul sekali, berani nggak sholat kita? Jujur. Tahu nggak sholat zuhur atau bisul muncul di sini, berani nggak sholat manusia? Nggak ada yang berani. Tahu sakit atau nggak ada, karena dia bilang ya Allah segerakan azabmu sebenarnya. Aku akan tidak akan jalan perintahmu. Sebenarnya lagi menantang semua itu mereka. Coba saya tanya jujur sekali lagi. Kalau sekali nggak sholat atau bisul, berani nggak sholat Bapak? Jujur. Besok bisul semuanya, nggak ada yang berani Pak. Karena tidak kelihatan, mereka mengatakan ayo azabku. Mereka mengatakan mereka hanya menunggu kebenaran Al-Quran, betul Al-Quran itu benar. Mereka nantang. Ulangi lagi Pak Rudi. Tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu. Hal yang zuruna ila tahu. Mereka Al-Quran terus. Pada hari bukti kebenaran itu tiba. Pada hari kebenaran itu tiba, kata Allah. Pada saat kematian itu tiba, Al-Quran itu mengatakan kalian mati kebenaran Al-Quran. Terus orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata. Orang mengabaikan Quran berkata begini, wahai manusia, kata Allah. Apa katanya? Lanjut. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Kau jahat terus bilang, ya Allah betul Rasulmu telah datang. Kata mereka ini ketika nanti. Terus lanjut. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Fahal lana supaya soalana ada kembali, kata Allah tidak ada yang beri syafaat. Terus atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Au nuraddu fa na'mal ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah tolong kembali ke dunia, aku akan ngaji, kata dia mereka ini. Kata mereka, kata Allah. Terus mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Qad khasiru anfusahum, kata Allah. Kalian telah merugikan diri sendiri. Kenapa? Apa yang kerusakan habis, Pak. Kantor mohon maaf kalau kita tetap kita sholat atau bagaimana. Kita fokus ke kantor semuanya. Udah habis. Bapak selesai walaupun selesai. Maka kepada Allah itu sebenarnya. Tetap saya juga ASN sama kita kerja gitu. Tapi ketika fokus ke sana tidak kepada Allah, rugi semua. Kalian merugikan. Apa yang kita kejar habis semuanya. Anak pun jadi musuh, harta jadi musuh semuanya kalau kita bahas di hartanya. Ya pada Allah Subhanahu, maka tidak bisa Quran itu sebenarnya. Maka kata Allah, nuraddu, ya Allah tolong keluarkan lagi. Surat 35 ayat 37 Bapak bacakan. 35 ayat 37 boleh? Udah dapat? Udah dapat situ juga? 35 37 bacakan. Silakan. Enggak Bapak, kan Bapak ke mic. Saya biar buka tadi. Surat 35 37. Biar sama-sama interaktif ya, Pak. Oke. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Wahum yastariyuna fi. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bahkan kami telah memanjakan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kata Allah begini ketika minta, Allah mengambil, bukan aku panjangkan umurmu, kata Allah. Allah mengatakan, saya mau berpikir terus, lanjut. Padahal telah datang kepadamu seorang memberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun tidak ada Pak. Bayangkan saja, enggak saja saya pernah bayangkan meninggal Pak. Takutnya sampai sekarang. Bapak kunci pintu, matikan lampu gelap gulita, itu masih bisa kabur ke kemana? Bapak di kuburan itu udah nggak bisa gerak lagi, Pak, habis. Belum lagi ulama mengatakan ketika wafat cabutkan napas itu, Bapak seperti mimpi pernah mimpi Pak, mimpi buruk pernah. Kita wafat tuh persis kayak gitu, ditabut nama itu, kita meluk orang itu, tolong saya belum mati, saya persis kayak gitu. Saya belum mati, saya berdiri, belum mati, karena fisik kita nggak ada, persis kayak mimpi. Bapak ada panik, nggak bisa persis kayak begitu, nggak ada luruh itu nggak bisa kembali lagi. Dia peluk, tolong ya Allah tolong, dibawa dimandikan saudara, tolong saya belum mati, saya belum mati. Ketika dibawa kuburan masuk semua, semua tolong gitu. Pas masuk ke bawah tanah ya, dimasukkan dulu lagi, tolong ya, itulah teriakan mereka itu. Quran lah yang menolong kita. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Baca Quran kata Allah, karena Quran akan menjadi syafaat buat kalian. Hadis yang saya dapatkan, Nabi saya yakin ke syafaat. Kalau Bapak hanya selawat saja, kalau tidak baca Quran, selawat itu sebenarnya ke Quran itu maksudnya. Kalau hanya selawat saja tidak ada Qurannya, bagaimana? Nabi mengajarkan bukan itunya, ajaranku yang diajarkan.
Nggak usah dibesarkan aku udah manusia, udah mulia, kata Rabb. Pegang kitab suci dan ikuti ajaranku, selesai. Nah kata, bukan mengatakan selawat, bukan berarti anti selawat, tidak, selawat. Tahu kita nggak harus selawat juga selawat. Tapi kalau 1000 kali selawatnya, kalau bisa Qurannya 2000 kali gitu maksudnya. Nggak ada alasan lagi tidak baca Quran kita. Baik, karena udah syuruk, mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Ada contoh surat 40 Al-Mu'min. ada sebetulnya kafir, selain lain Ghafir. Gambar ya Pak. Ghafir nama ke mukmin ya. Kalau masuk ke sana nanti para ulama ada yang mengambilkan nama Ghafir Dzambi Al-Mu'min ya Pak ya. Kalau diambil ke ini ya, saya masuk kepada maknanya Pak ya. Saya mungkin Bapak nafsi baca. Ghafir itu kampung, itu nama suratnya. Ada hebatnya 40 tuh mukmin seorang. Ada 2 di Quran tuh suratnya. Surat 23 tuh Al-Mu'minun. 23. Al-Mu'min itu 40. Maka 40 tuh udah orang itu udah identitasnya udah di situ mukminnya. Maka Nabi Muhammad dapat wahyu 40 kalau diambil ke filosofinya. itu sama artinya 23 sama 40. Beda. Bapak coba lihat Al-Mu'min itu orang-orang beriman. Tapi kalau Al-Mu'min 40 cuma satu, Al-Mu'min seorang beriman. Jadi bahasa Bapak tuh karena surat 40 itu surat 40 patokan Pak. Iya. Iya. Iya, ada 2 nama dia. Ada 2 nama. Ghafir itu masuk ke ayatnya, masuk kalau yang lama-lama Al-Mu'min, bukan Ghafir. Tapi kan nama begini tak. Semua Al-Quran itu berkaitan dengan nama suratnya, kecuali 2 nama ini. Yang pertama yang tidak termasuk, 2 yang tidak termasuk dalamnya. Saya bicara filosofinya Pak, nanti Bapak untuk sejarah bisa nggak bicara. Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu nggak masuk, Al-Ikhlas itu nggak masuk kepada nama suratnya. Kalau Bapak buka pintu, Al-Fatihah itu udah nggak butuh pintunya, tapi butuh Al-Fatihahnya. Ada surat Al-Fatihah nggak di surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Al-Fatihahnya. Dia cukup, kayak Bapak butuh, tapi setelah itu Bapak lepas. Yang kedua ada surat yang nggak ada namanya, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Ketika Bapak lakukan, udah nggak sebut-sebut, Bapak bilang ikhlas, udah nggak ikhlas, sudah selesai. Cuma 2 surat yang dipakai. Gitu maksudnya. Ya Pak? 2, jadi saya tahu dari awalnya. Nah di sini orang pada awalnya Al-Mu'min yang Bapak lihat sebelumnya. Ghafir juga ada. Ghafir itu awal suratnya. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, Al-Baqarah, semua ada. Termasuk surat 40 itu. Namun ke 40 itu adalah patokan umur manusia Pak. Bapak coba lihat surat 23, surat apa? Surat apa? Al-Mu'minun artinya orang mukmin. Kalau satu Al-Mu'min, surat 40. Al-Mu'min, satu diambilnya. Kenapa 40? Dia penuh filosofi sih Pak, bisa diambil dari akar sejarah atau bagaimana. Saya ngambil ke filosofinya. 40 itu dasar Bapak awal hidup. Nabi dapat wahyu itu 40. 40 itu udah identitas kita tuh nggak bisa lebih. 40 itu udah mulai identitas mulai terukur di situ sebenarnya. 40 itu udah. 40 itu lebih kepada identitas kita, harus kamu seorang mukmin, udah satu orang, bukan lagi Al-Mu'min, bukan. Tapi identitasmu seorang mukmin udah nggak bisa patokan, maka patokan 40. Di surat yang lain juga umur 40 pasti bertobat kita itu semuanya. Gitu Pak, lebih ke filosofis seperti itu. Bukan Bapak nanti lihat ininya, lebih ke filosofis yang ambil. Nanti kalau 40 mukmin ada yang mengatakan karena Allah yang menuliskan hal seperti apa berapa ayatnya atau bagaimana, kan Allah semua menentukan itunya. Tapi Al-Mu'min lebih ke 40 tuh. Tapi Ghafir kan surat Ghafir, coba baca surat 40 ada Ghafir kata awalnya. Ghafir Dzambi. Iya ya. Surat 40 itu ada Ghafir kata Ghafir ya. Identitas namanya suratnya. Identitas Ghafir Dzambi itu ada ininya 40 itu. Tapi lebih ke filosofi 40. Bapak rumah 40 ya, 40 itu patokan dasar umurnya. Bahkan manusia bertobat itu minta tobat Allah 40 sebenarnya. Seperti itu Pak. Ya. Semoga nanti Bapak cek lagi. Kalau di sejarah dapat, tapi kan filosofinya saya maksudnya. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Izin bertanya. Tadi kan proses Al-Quran itu pertama mendengar, membaca, mengartikan dan selanjutnya.
dan seterusnya. Iya. Pertanyaannya adalah mana sih sebenarnya yang lebih baik? Karena ada dua pengajian yang saya ikutin yang melalui YouTube. Yang pertama kerjanya menafsirkan saja, yang kedua membaca, dan mana yang sebenarnya yang lebih utama? Apakah kita membaca Quran saja atau membahas artinya? Iya. Yang lebih baik memang dan seterusnya kan begitu. Oke. Cuman kadang-kadang kan masalah waktu kan gitu Pak Ustaz. Oke. Karena membaca suatu ayat itu, mengartikan suatu ayat itu kan bukan ke poin intinya. Lebih baik kita mendengar melalui kajian ilmu dan sebagainya. Gitu. Makasih Pak Ustaz. Baik, memang betul kata Bapak, dari awal tahap Pak. Kalau Bapak langsung ke atasnya belum dapat, aku kosong pada akhirnya. Dasar awalnya nggak tahu juga. Bapak ketika tadabburi akan masuk semuanya. Makanya kalau Bapak mau ngambilnya, maunya Allah itu tahap paham Pak. Kita itu kepaham. Maunya ke sini Allah itu. Kalau maunya. Tapi tahap Bapak boleh baca dulu. Maunya Allah itu. Kalau Bapak tidak ini sebenarnya mau ke pahamnya karena Bapak ngamalkan. Tapi baca, dengar saja, dengar saya dapat rahmat. Saya buka ayatnya Pak ya. Buka surat 7 204. Boleh, buat biar cepat kalau waktu kita ini. Dengar saja dapat rahmat apalagi baca. Satu baca, satu huruf kata Rasul, 10 kebaikan, bayangin aja. Bapak datang sholat berjamaah 70 derajat lah. Ketika baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 ayat, 190 Bapak dapatkan. Kata Bismillah saja. Segitu ini ya, Quran itu mulia betul Quran itu. Nanti saya bahaskan pemahamannya, saya buka dulu Bapak harus bahas. Kalau bisa Bapak ke pemahaman ya, tapi jangan lepaskan bacanya. Baca, artikan lebih hebat lagi Pak. Yang kita bahas kaji ini pemahamannya. Kalau kita bahas ini, Bapak buka sendiri udah artikan langsung ininya, versinya. Nanti Bapak beda lagi, ulama beda lagi, pasti tapi nyatu Quran itu. Nggak mungkin. Wa idza quri'al Quran dan apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dia. Wang situ dan diamlah. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Dengar saja dapat rahmat, aku baca. Memahami lebih hebat lagi. Maunya Allah itu adalah kita memahaminya, mentadaburi maunya. Oke, buka surat Muhammad, surat 47. Ya, surat 47 ayat 24. Oke, biar dapat. Bapak buka sendiri sekarang udah, sekali-sekali ya Pak. Nggak usah diceramahin ya. Biar sama-sama, Bapak kan tidak butuh datanya, itu Quran semuanya. 47 ayat 4. Apa kata Allah? 47 ayat 24. Surat Muhammad ayat 24. Ayat 24. Apa kata Allah? Boleh? Sudah ketemu? Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Cuma dua pesan Allah ini. Lihat, apalah ya tadabbar Quran am ala kulli maf'aluha. Apakah mereka tidak memahami Quran? Apakah mereka tidak memahami atau hati mereka terkunci? Cuma dua pilihan. Saya tanya, apakah paruh di masjid atau di rumah? Kalau di rumah berarti tidak di masjid. Begitu bukan logikanya. Kalau di masjid berarti dari rumah, atau di rumah tidak di masjid. Kalau kita tidak memahami Quran, hati kita terkunci. Cuma itu pemahaman Allah. Kalau mau ngambil lebih ini lagi, maunya Allah memahami seperti ini. Dari lewat mendengar baca. Cuma ulangi lagi Pak. Bahasa lihat kita lama artinya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Kalau Bapak tidak memahami Quran, terkunci hatinya. Kalau mendaburi, kalau pasti kuncinya itu aja pesan Allah. Tinggal pesan. Nah, kembali pertanyaan Bapak tadi gimana? Tapi tetap paham ya Pak. Bapak tidak mungkin mengamalkan kalau nggak paham ya. Tidak mungkin memahami kalau nggak tahu artinya ya. Dan tidak mungkin tahu artinya kalau nggak pernah baca. Dan tidak mungkin bisa baca kalau nggak pernah dengar. Dengar saja kata roh Allah adalah dapat rahmat. Jelas? Oke, baik. Dapat ya Pak pertanyaannya? Silakan Bapak ikuti. Alhamdulillah dapat kajian terakhir. Baca Alhamdulillah, ambil semua Pak. Maka satu menjaga, nomor 2. Menjaga, dia mengamalkan, mengajarkan. Mengajarkan. Kalau kita mengajarkan udah lakukan beda. Kalau kita ngajarkan belum melakukan, ngomong sebakul termasuk mudah. Sangat ini. Kita nyampe kayak gak dakwah gini Pak. Betul enak ngajarin, tapi balik ke kita kalau sadar, ya Allah, istighfar aja udah. Kamu baru ngomong begini, baru kasih, langsung dibalik. Bapak bilang sabar, langsung balik itu juga. Cuma istighfar, alhamdulillah, ya Allah, astaghfirullah, itu aja bahasa. Nah, terakhir pertama, dengar, baca, artikan, pahami, amalkan, ajarkan, baru jaga. Kalau Bapak udah nggak amalkan tuh udah
kejaga udah itu. Kalau yang saya pelajari 7 step ini. Ya Pak, baik. Karena waktu ini saya boleh Pak kalau atau ada yang sharing session. Oke. Saya minta piring boleh Pak satu? Piring. Oke ya, ada game terakhir. Pak, karena kita kajian ini jumlah kita sama, saya mohon boleh kita tunjuk mulai hari ini berapa lembar mau bacanya, daripada kita susah sempit, boleh? Kita buat komitmen, bismillah. Ingat Pak, Bapak beli handphone mahal jutaan, beli Quran yang paling mahal, cek yang paling mahal, beda cara bacanya. Coba bismillah, katakan pada Allah, aku mau tenang ya Allah. Betul nggak kau katakan tenang bahagia? Coba baca aja. Bapak lembar maunya, maksud Bapak ya, ada yang mengatakan 1 lembar, ada yang mengatakan 1 lembar, silakan, tapi komitmen, coba saja dulu. Coba seminggu, betul nggak hidup kita tenang bahagia itu? Dan yang kedua, Bapak jauh dari kitab suci, momennya iya mau berubah, tapi kalau tidak dipaksakan sulit. Maka mulai hari ini mau berapa lembar? Bismillah, saya nggak tahu ini. Jumlah kita juga nggak aneh Pak. Kalau mau Quran tuh orang pakai film semuanya. Nanti saya ada game terakhir ya, boleh? Oke. Boleh Pak, saya mohon maaf bukan menunjuk ke Bapak juga baca Quran, tapi buat komitmen dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berapa lama maunya. Setelah kalau bisa udah selesai baca Quran, serahkan Quran, beli Quran baru sebagai bukti nanti akhirnya. Udah selesai baca Quran baru, dia serahkan kemana yang mereka baca Quran sebagai bukti, ya Allah saya berbaca Quran. Beli lagi yang baru, serahkan lagi. Pak, banyak yang menyerahkan Quran tapi nggak ada yang baca. Jelas. Banyak orang menyembahkan Quran, nggak pernah diajarkan bagaimana posisi mereka Quran itu. Saya banyak betul di masjid, nggak ada, hampir semua masjid itu masih dibungkus Quran. Bukan dibaca. Maka 60% nggak ada yang diajarkan. Maksudnya kesadaran itu, mindsetnya tidak dibuka dulu. Quran itu seperti ini loh, kalau nggak dibaca gitu. Harusnya dikasih itu biar mereka kalau sadar buka Quran, semua menang pasti kita. Maka orang kafir berkata, jauhkan dari kitab sucinya agar mereka mengalahkan kita. Ketika kita mengalahkan kitab suci, tidak akan pernah dikalahkan sampai kapan. Karena ilmu benar-benar mau petunjuk. Boleh Pak, saya mohon maaf dari Bapak dulu kanan biar kayak tawaf. Berapa lembar mau per hari? Saya mampu kita. Mau berapa lembar? Saya mampu kita buat komitmen hari ini bisa? Berapa lembar? Sebut aja 1 lembar, 2 lembar, silakan. Bismillah kita mulai. Ingat, kalau belum tidak bisa baca karena kita produk lama, nggak ada alasan. Ingat 28 hari tadi. Umur kita berapa sekarang? Nggak ada masuk logikanya mudahnya. Ya Pak, boleh? Berapa lembar? Mau silakan. Yang biasa baca Yasin nggak apa-apa, tapi mulai dari Al-Fatihah. Bisa 1 lembar, udah tutup. Ibu saya tambah dulu. Kalau kurang nanti kerasa sendiri kita. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya betul-betul sangat terima kasih dengan hari ini. Cuma memang kalau boleh, saya mungkin agak susah, terlalu cepat bagi saya. Terima kasih. Ya, oke, kalau gitu insya Allah saya berniat bahwa satu hari saya akan membaca 1 halaman. Alhamdulillah, bismillah. Insya Allah 1 hari 1 halaman. Cepat. Iya. Tapi ada minimal, betul Pak. Jadi jangan waktu 2 lembar 3 lembar. Saya udah bertahun-tahun. Ketika dipaksakan 2 lembar 3 lembar, kalau Bapak wajibkan gitu, kemana-mana baca Quran dulu. Tenang Pak, kalau jaga. Insya Allah saya 1 lembar. 1 lembar. Bersama artinya. Oke, bismillah. Nanti kalau kurang Pak, Bapak yang tahu. Kurangi. Jangan di stop. Kalau nambah kurang nih, Bapak yang tahu nanti di batinnya. Batin kita ada ininya. Ya, karena dulu saya pernah cuma terpentang Iya, mungkin 1 juz kebanyakan juga waktu kita kerja. Siap. yang realistis saja lah. Oke, baik. Nggak usah pakai mic juga biar nggak ini, biar cepat ya Pak. Saya mohon maaf, boleh. 2 halaman, bismillah. No days without Quran. Alhamdulillah. Tapi patokannya ada lembarnya biar terukur Pak. Setiap hari saya sama istri saya subuh-subuh itu Quran saya baca Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap Alhamdulillah. hari nih. Alhamdulillah. Cuman penerapangannya saya nggak tahu. Allah yang tahu. Akhirnya mengatakan Allah tahu. Pokoknya baca Quran batin kita hidup. Nah, penerapannya tajwidnya itu yang Bertahap Pak. Kalau kita nggak pernah memulai, orang takut salah, nggak pernah baca. Baca nanti lancar sendiri, insya Allah. 2 halaman, bismillah. Alhamdulillah. Nanti habis ini saya game oke? Pak? Pak Rudi. Sebenarnya saya tuh mengumpulkan amalan itu saya sedang sama surat Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Oke, nggak apa-apa. Ya, kalau bacanya saya pun yang istiqomah. Kalau bacanya cuma sedikit, cuman ya pengennya 4 lembar. Ya, Bapak jangan ambil kalau Al-Quran mengatakan idin, kita ngambil yang enak-enak saja. Al-Waqiah Ar-Rahman. Kenapa Bapak tidak semuanya? Al-Quran semuanya sebenarnya. Silakan dipakai Al-Waqiah Ar-Rahman, silakan. Tapi tetap ada yang di akhir awal. Bapak kalau bayangin kita main bulu tangkis doang, yang gede tangan kita doangan, yang lain kecil.
bahasa logikanya. Tapi kalau Bapak mulai tetap Ar-Rahman Al-Waqi'ahnya tahu dipakai, tapi kalau bisa ada yang diambilnya. Bisa baca ininya juga. Alhamdulillah, 4 Ramadan, alhamdulillah. Lanjut Pak, mohon maaf. Biar komitmen ya Pak, mohon maaf ini bukan dipaksakan. Kalau momen seperti lepas gitu. Waalaikumsalam. Karena dulu mulai saya berusaha satu juz. Bismillah. Bisa kalau kita mulai. Ada waktu kosong banyak. Kalaupun masanya parkiran duduk bisa Pak kalau wajibkan insya Allah. Dan ya, insya Allah. Iya. Lanjut. Bismillah. Oke lanjut. Ini saya yakin Bapak juga ada yang baca Quran terus, tapi saya memastikan. 2 lembar. Bismillah semuanya. Silakan Pak. Bismillah. Insya Allah saya lembar sehari. Bismillah. Komitmen boleh. Insya Allah satu hari saya 5 sampai 10 lembar. Oke, 5 sampai 10. Patokan 5 saja Pak. Kalau saya lembar 10 nanti alhamdulillah juz. Bismillah. Tapi maksudnya kalau 2-3 gitu saya udah pernah ngalami Pak. Dulu sebelum saya masuk kita kajian Quran tuh, dulu waktu di kajian tuh saya 1 juz, saya coba 2 juz, nggak habis Pak, karena komitmennya putar itunya. Dikit aja dulu nanti Pak. Saya ada satu pertanyaan boleh? Oke, boleh Ustaz. Ada terkadang kita baca Al-Quran untuk satu tujuan. Oke. Misalnya kita baca Waqiah setiap hari dengan harapan ada rezeki. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz dengan hal yang ini? Boleh saja Pak, tapi karena Allah lebih enak. Sholat duha Bapak juga untuk dunia, dapat dunianya nanti akhirnya. Yang Bapak tujuan itu dapat semuanya, tapi nggak dapat akhiratnya. Kalau Bapak hanya untuk itu. Misal saya mau naik jabatan sholat duhanya, dapat jabatan tapi nggak dapat Allah. Untuk dunia mendapat dunia, tapi nggak dapat akhirat kata Allah. Oke, boleh. Nanti saya buka ayatnya. Oke, Bapak. Surat 11 ayat 15. Dijawab ya. Oke, lanjut. Karena waktu kita ini, Bapak berapa lembar? Insyaallah istimewa 2 halaman. Bismillah, 2 lembar. Pak, berapa? Insya Allah saya lakukan setiap hari. Biasa saya lakukan itu biasa jam 4 pagi. Dan after maghrib. Bismillah. Pak, Bapak saya lihat hampir semuanya pembaca. Bapak cek baca Quran, dia tidak hancur tubuhnya. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra, betul. Bapak lihat cek tol baru yang Cinere itu dibongkar, itu ada 4 mayat. Nanti Bapak buka internet, nggak hancur pembaca Quran salah satunya. Nggak hancur Allah mengatakan. Dia luar biasa deh, mulia luar biasa sebenarnya. Tapi sekali lagi karena Allah Bismillah. Kalau bisa Bapak beli yang mahal Quran itu, yang mahal coba rasain. Beli yang paling mahal, handphone yang 4 juta 5 juta, kan beli yang itu. Masa 200-300 ribu mahal kita anggap. Beli yang mahal beda cara bacanya, beda Pak. Bismillah ya Allah saya niatkan, setelah selesai tolong dikasih yang lain sebagai bukti. Makanya kalau Bapak sholat sunnah, Allahu Akbar, geser lagi. Bumi mengatakan, bumi betul kata bumi, dia pernah menjadi sholat sunnah di sini, geser alam sebagai saksi sebenarnya. Bismillah kita mulai. Ya, boleh? Oke, Pak udah ketemu? Saya bagian terakhir ini. Pak Rudi belum? Pak Rudi berapa lembar? Isi koma saya masih membaca karena hafalan sudah pada hilang. Alhamdulillah. 1 halaman 1 pekan. Oke, alhamdulillah. Pak Rudi 30 juz apa? 5 juz. 5 juz. Tapi kalau bisa ada Pak Rudi tambahannya. Lama-lama ziyadah juga masuk, saya juga sama sebenarnya. Hilang juga hafal sama kita. Maksudnya baca itu ada kekuatan batin kita. Dia bukan begini maksudnya. Kalau kita buka Quran itu semua saraf kita kenapa? Orang makan pakai jus. Ada yang pernah kajian jus per jus itu untuk tubuh? Sebenarnya tubuh kita tuh butuh semua seperti itu. Ada yang untuk tangan, bakor, macam-macam dia masukannya. Energi itu. Nah kalau kita sempurna akhirnya maka ujung kepala semua kena gitu. Ziyadahnya masih Ustaz yang 5 juz masih iya. belum hancur semua. Iya, siap. Masih murajaah lagi. Alhamdulillah. Oke, bacakan Pak sebelum saya balik game. Oke. Ya. Sampai jam 6. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Bapak dan sia-sialah di sana apa saja yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Lanjut. Maka apakah orang-orang kafir Oke, cukup.
cukup seperti itu. Maksud begini, kalau orientasi kita hanya materi dunia, kita dapatkan itu kata Allah. Tapi di aku nggak ada ya. Bisa nggak karena aku sholat duhanya karena aku gitu. Bukan karena bisa ke jabatan kita minta jabatan, dapat jabatannya. Allah kasih, kamu beri, udah hukumku, kamu beri pasti balik. Tapi manusia mau balik seperti harta itu misalnya. Contoh, kan 100.000 maunya 700.000 ini ya. Enggak kata Allah. Mungkin jadi kamu kasih itu boleh jadi kesehatanmu aku ganti. Ada kalau ganti udah perjanjian Allah, kamu beri aku balas gitu. Tapi maunya Allah, mau manusia itu makanya mohon maaf, ada orang minta akhirnya rusak akhirnya. Kalau kasih ini pasti dibalas begini, pasti dibalas sama Allah. Tapi bukan keinginan kita, keinginan Allah gitu. Ada juga yang lebay, saya malu minta sama Allah karena banyak kata Allah belum kau minta juga udah kasih apa yang kau minta. Nggak kita minta juga dikasih sama Allah. Napas pak, nggak dikasih sama Allah bagaimana ceritanya? Sehat Allah kasih sebelum itu. Nah tapi konteksnya dalam konteks awal pak mungkin itu pendidikannya. Tapi bergeser ilas gitu kan nanti lama-lama bergeser. Di tahap awal mungkin. Tapi kalau bisa jangan sampai hilang dunia kita hanya Allah kita karena dunia itu. Baik, ada game terakhir Pak, karena masuk pertama saya sarikan dari Quran. Gamenya terakhir untuk komitmen kita karena semua Quran. Ini beda-beda katanya 60 saya buat. Nanti asal mau jujur pada diri Bapak semua sesuai atau enggak Bapak dengan diri Bapak, konteksnya diri Bapak. Yang tahu diri kita sama Allah. Maka kita prima semua. Bilangan prima itu tidak bisa dibagi kecuali dengan satu atau dengan dirinya sendiri. Yang tahu diri kita Allah. Istri pun nggak tahu sebenarnya diri kita ada, kita rahasiakan betul. Yang tahu, makanya ini game terakhir kata semoga bukan intinya komitmen kita sesuai atau tidak Bapak yang tahu diri Bapak. Boleh Pak Rudi, mohon maaf diputar kanan, ambil satu aja Pak game terakhir. Komitmen kita, Bismillah. Selesai karena saya ngambil dari sini ya, ada satu waktu tangan tutup tangan kita yang berbunyi. Beda kata-katanya, ambil satu saja. Sesuai nggak Bapak? Wallahu alam. Game terakhirnya. Satu. Karena beda kata-katanya, karena tangan Bapak sendiri yang cari, betul atau tidak? Refleksi. Boleh dibacakan satu orang, boleh kalau mau. Game terakhir, Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang tahu Bapak sendiri. Wallahu a'lam. Yang nggak tahu, saya cuma ini game terakhir. Ya Pak, baik. Bagaimana? Ya Bapak yang tahu diri Bapak sendiri, saya mau baca satu orang atau bagaimana? Yang tahu Bapak sendiri. Bapak ngambil berbeda. Ya. Oke. Petunjuk itu telah datang padamu, masihkah engkau mengatakan belum mendapat hidayah? Bapak baca Quran tadi masih atau komitmen? Udah ada Bapak itu. Bapak sendiri yang tahu kata itu katanya untuk diri kita. Yang bisa baca itu diri kita masing-masing. Sesuai atau tidak wallahu a'lam. Ya Pak, petunjuk udah ada Bapak. Masih Bapak mengatakan tidak petunjuk. Bapak baca Quran tiap pagi atau bagaimana? Ayolah sama-sama pakai Quran. Ya. Ya Pak, wallahu a'lam. Bapak semuanya itu game terakhir hadiah kita semuanya. Semoga hari ini komitmen terbaik buat kita semuanya. Tolong ajak anak kita semua untuk kembali kepada Quran. Tahap awalnya membaca, nanti tahap selanjutnya baru tafsir atau bagaimana. Jadi itu saja sekali lagi. Sebelum mengakhiri, kita berdoa bersama-sama. Waktu betul-betul mustajab bahasanya. Setelah kita sholat, kita baca bersama-sama, kita kaji Al-Quran. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah bukan rahmat buat kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita dalam urusan dunia. Semoga Allah tetapkan kita menjadi orang beriman, orang bertakwa. Dan Allah semoga menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah dan rahmat. Ala hadziniyah wal qanatus salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa ajmi sultanik allahumma rabbana taqabbal minna salatana والصيامنا وركوعنا والسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتوسلنا وتمزح النبيين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة وجعل المتقين اماما ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني من الصالحين من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ya Allah sucikan hati kami ya Allah pikiran kami ya Allah jadikan kami orang bertakwa ya Allah yang menjalankan perintah menjauhi larangan-Mu ya Allah jadikan kami hamba yang bersyukur ya Allah jadikan kami orang istiqomah dan sabar menjalankan perintah-Mu ya Allah jadikan kami orang ikhlas beribadah kepada-Mu ya Allah bukakan hati kami untuk Quran ya Allah sehingga kami dapat mengamalkan Al-Quran ya Allah
Semoga kami dapat rahmat dari Quran ya Allah. Semoga Al-Quran menjadi syafaat buat kami ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami orang terteladan buat anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh-soleh ya Allah. Kami mohon bagi orang tua kami telah mendahului kami ya Allah. Dabarkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka yang tempat dalam surgamu ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh ya Allah, yang selalu berbakti kepada kami dan mengabdi kepadamu ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang terbaik saya bisa berikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.